Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kalian semua hari ini masih semangat ya untuk belajar? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, kelas 6, untuk muatan pelajarannya PPKN dan Bahasa Indonesia. Simak video berikut baik-baik ya. Yang pertama kita akan belajar tentang PPKN, yaitu pentingnya cinta produk Indonesia. Sebelumnya, masih ingat materi tentang keberagaman ekonomi? Masih ingat ya? Dengan adanya keberagaman ekonomi, kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi. Bayangkan jika hanya ada satu kegiatan ekonomi, tentunya kebutuhan masyarakat sulit terpenuhi. Dan jika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, maka kesejahteraannya pun sulit ditingkatkan. Masih ingat tentang contoh sikap positif terhadap keberagaman ekonomi? Masih ingat ya? Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, bangga memakai barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, mulai meyakinkan diri bahwa barang buatan dalam negeri memiliki kualitas yang sama bagusnya dengan barang buatan luar negeri. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pentingnya cinta produk dalam negeri. Yang pertama, kita akan belajar makna cinta produk Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar tentang tindakan nyata dalam cinta produk Indonesia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pentingnya cinta produk Indonesia. Kita langsung saja ya, masuk ke pembahasan. Yang pertama, makna cinta produk Indonesia itu apa sih? Mencintai produk dalam negeri artinya kita menghargai, melestarikan, menjaga, dan juga menggunakan produk-produk Indonesia. Misalnya kita menggunakan batik, menggunakan sepatu kulit asli Indonesia, menggunakan tas kulit asli Indonesia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, tindakan nyata cinta produk dalam negeri itu apa saja sih? Yang pertama, membeli produk dalam negeri. Nah, contohnya tadi sudah disebutkan ya. Misalnya kita membeli batik, membeli sepatu kulit asli Indonesia, kemudian juga membeli buah-buahan asli dalam negeri pun itu juga cinta produk Indonesia. Yang kedua yaitu mengutamakan produk dalam negeri. Yang ketiga, tidak menghina produk dalam negeri. Yang keempat, merekomendasikan produk dalam negeri pada teman dan saudara. Yang kelima, bangga dengan produk dalam negeri. Selanjutnya, pentingnya cinta produk dalam negeri itu apa sih? Produk-produk buatan Indonesia itu kan mempunyai daya jual dan saing dengan produk-produk lain dari luar negeri, sehingga akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi kalimat efektif pada teks eksplanasi. Sebelumnya masih ingat apa itu teks eksplanasi? Masih ingat ya? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi. Kemudian masih ingat apa itu kosakata baku? Ya, masih ingat ya, kosakata baku adalah kosakata yang terdapat pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut PUEPI. Nah, pada hari ini
ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi kalimat efektif pada teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian kalimat efektif. Yang kedua, kita akan belajar tentang syarat kalimat efektif. Yang ketiga, kita akan belajar tentang ciri-ciri kalimat efektif. Kita langsung saja ya ke pembahasan. Apa itu kalimat efektif? Ada yang tahu? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat, sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, yaitu PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, apa syarat kalimat efektif? Syarat kalimat efektif yang pertama yaitu kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Yang kedua, memiliki subjek dan predikat yang jelas, adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Yang ketiga yaitu tidak terdapat subjek ganda. Yang keempat, kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Apa artinya bentuk yang paralel? Bentuk yang paralel artinya kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertamanya menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Pembahasan berikutnya yaitu apa saja sih ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, struktur kalimat efektif harus mengandung unsur kalimat, minimal subjek dan predikat. Contohnya, Rangga belajar di kamar. Rangga itu sebagai subjek dan belajar itu sebagai predikat. Yang kedua, kalimat efektif harus hemat kata. Artinya, dalam penyusunan kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan itu harus dihindari. Yang ketiga, kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak ambigu ataupun menyimpang. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan penggunaan kata atau diksinya. Contohnya seperti ini, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua paham ya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.